Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Fani Fauzia Jaruju dengan NIM 0321011346. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah suatu respon terhadap suatu rangsangan ataupun pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Berikutnya, emosi awal kanak-kanak. Selama awal masa kanak-kanak, emosi masih sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena kanak-kanak mudah terbawa ledakan emosional, sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Emosi yang meninggi pada masa awal kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, kekuatan yang hebat dan iri hati. Hal ini disebabkan oleh kelemahan akibat lamanya bermain, tidak mau tidur siang, dan makan sedikit. Selain itu, emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh orang tua yang hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal, padahal anak merasa mampu melakukan lebih banyak lagi dan ia cenderung menolak larangan orang tua. Di samping itu, anak-anak menjadi marah bila tidak dapat melakukan sesuatu yang dianggap mudah. Berikutnya, karakteristik perkembangan emosi anak. Karakteristik perkembangan emosi yaitu memiliki keinginan untuk menyenangkan hati teman, sudah lebih mampu mengikuti aturan, sudah lebih mandiri di satu sisi, namun juga menunjukkan ketergantungan di sisi lain, sudah lebih mampu membaca situasi. Berikutnya, pola-pola emosi pada awal masa anak-anak. 1. Amarah. Penyebab amarah paling umum yaitu pertengkaran mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan, dan serangan yang hebat dari anak lain. Anak mengungkapkan rasa amarah yang ditandai dengan menangis, berteriak, menggertak, menendang, atau memukul. Yang kedua, cemburu. Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua beralih kepada adik yang baru lahir. Anak mengungkapkan kecemburuannya dengan menunjukkannya perilaku seperti anak kecil, pura-pura sakit, atau menjadi nakal. Semua bertujuan untuk menarik perhatian. Yang ketiga, iri hati. Anak-anak sering iri hati mengenai kemampuan atau barang yang dimiliki orang lain. Iri hati ini diungkapkan dengan cara mengeluh barangnya sendiri dengan meminta barang seperti milik orang lain. Berikutnya, pola-pola emosi pada akhir masa anak-anak. Pola emosi pada akhir masa anak-anak ada dua hal. Pertama, jenis situasi yang membangkitkan emosi, dan kedua, bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut terjadi akibat lebih meluasnya pengalaman belajar daripada proses pematangan diri. Berikutnya, emosi akhir anak-anak. Pada masa akhir anak-anak akan mengalami emosi yang sangat hebat. Hal ini disebabkan karena lingkungan tempat tinggal serta kondisi fisik. Apabila kondisi anak sakit atau merasa lelah, ia akan cenderung cepat marah, rewel, dan pada akhirnya akan sulit ditangani. Selain itu, anak dapat dikatakan mengalami suasana hati atau mood yang buruk apabila kondisi emosinya tidak tersalurkan dengan tidak menyenangkan. Anak akan mencoba meredakan keadaan ini dengan sibuk bermain, tertawa, bercanda ria, atau bahkan dengan menangis. Menangis dapat melampiaskan perasaan emosi yang tertahan, namun akan menimbulkan dampak yaitu perasaan sedih yang dapat melemahkan energi anak.
Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi emosi seseorang. 1. Perubahan fisik, misal pada saat masa puber. Kedua, perubahan hubungan dengan keluarga, terutama kedua orang tua. Ketiga, perubahan hubungan dengan teman. Keempat, perubahan hubungan dengan lingkungan sekitar. 5. Pengawasan orang tua. 6. Pengalaman. Berikutnya, cara mengendalikan emosi anak. Adapun beberapa cara mengendalikan emosi pada anak. 1. Hindari pukulan. 2. Hindari berkata kasar. 3. Hindari mengancam dengan hal yang mustahil. 4. Jika marah, segera tenangkan diri. Berikutnya yang terakhir, cara mengarahkan emosi anak. 1. Tetapkan waktu bermain setiap hari dengan anak. Kedua, berikan batasan karena hal itu akan memberi bimbingan dan rasa aman kepada anak. Ketiga, melihat masalah dari sudut pandang anak. Keempat, luangkan waktu untuk memecahkan masalah bersama anak. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.